Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman dimanapun saudara berada, selamat bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kalau kita masih ada, semuanya sebagaimana yang kita ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saat ini saya percaya saudara sebelumnya saudara tadi pasti sudah selesai menaikkan korban pujian syukur saudara kepada Tuhan, menikmati hadirat dan lawatan Tuhan. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tentunya mari kita tundukkan hati kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang besar, kasih karunia-Mu yang melimpah bagi hidup kami. Kalau hari ini kami masih ada Tuhan, sebagaimana kami ada, semua karena kasih kemurahan Tuhan, dan kami bersyukur Bapa. Tuhan, sebentar kami akan membuka hati kami, pikiran kami, bahkan roh jiwa tubuh kami untuk kebenaran firman-Mu yang hidup, yang berkuasa. Berkati kami semua, urapi kami terlebih hamba-Mu, istri terlebih hamba yang akan memberitakan firman Tuhan. Ambil alih Roh Kudus jam dan waktu ini, dari awal pertengahan sampai selesai. Curahkan roh-Mu dan kuasa-Mu, tambahkan hikmat dan pengetahuan-Mu atas hamba, dan hamba berdoa berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, terkhusus jemaat GBI, jemaat-Mu Tuhan, GBI Bahasa Bandar Sandri Mentarikot yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih Bapa di surga, kami cinta firman-Mu, kami butuh firman-Mu lebih daripada segala sesuatu, sebab firman-Mu adalah sumber kehidupan kami, sumber kekuatan pengharapan kami. Terpuji nama Tuhan, dan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan yang mau mengganggu kami, tengking semuanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom saudara. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya ada dalam keadaan baik. Amin. Nah, tidak lama-lama saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya ambil dari kitab Mazmur. Mari saudara yang sudah membawa Alkitab, saudara yang tidak bawa Alkitab, boleh saudara buka hati saudara, pastikan sama-sama kita membuka firman Tuhan tentunya. Amin. Kita buka kitab Mazmur pasal yang ke-19, mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Di sana dari kitab ini saya akan berikan tema buat kita semua, ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Pastikan tetap ada cinta dalam hati kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan. Amin saudara. Mari kita buka Alkitab kita, dan saya mau kita baca firman Tuhan seperti biasa, mulai dari ayat 8 sampai ayat yang ke-12 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Iya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang kepadanya mendapat upah yang besar. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan saudara yang sangat singkat. Saya percaya setiap kita yang sudah hadir saat ini tentunya pasti orang-orang yang merindukan, yang haus akan firman Tuhan, yang kita tahu adalah sumber kehidupan kita, sumber pengharapan, sumber sukacita, bahkan sumber berkat kita. Amin saudara. Nah, cepat-cepat saja saudara, hari ini sesuai dengan tema yang saya berikan tadi, ku tetap cinta. Nah, bicara soal cinta, saya yakin dan percaya adalah bicara soal sesuatu yang menyenangkan. Amin. Mau anak muda, mau orang tua, apalagi anak muda gitu ya. Bicara soal cinta adalah bicara sesuatu yang menyenangkan, bicara sesuatu yang membahagiakan. Makanya orang kalau lagi jatuh cinta itu hatinya senang banget gitu ya. Dia bisa tertawa sendirian gitu, senyum-senyum sendirian. Dan itu cinta itu biasanya membuat orang bahagia. Jadi kalau saudara lagi bermain cinta gitu atau pacaran dan tidak menyenangkan, tidak membahagiakan saudara,
Saya percaya itu bukan cinta. Amin. Nah, cinta itu sifatnya menyenangkan dan membahagiakan. Nah, bicara soal cinta itu juga berbicara soal hubungan. Nah, tidak ada, saya percaya tidak ada yang namanya cinta tanpa sebuah hubungan. Nah, bicara soal cinta itu juga bicara soal komitmen. Nah, saya percaya tidak ada cinta tanpa komitmen. Di mana ada cinta, di situ ada komitmen. Ada empat saja yang saya mau bahas itu. Bicara soal cinta adalah bicara soal yang menyenangkan, soal yang membahagiakan, bicara soal hubungan, bicara soal komitmen. Amin. Nah, ku tetap cinta itu tema kita. Sekarang kita mau tanya, kita itu cintanya sama siapa? Sesuai dengan tema ini, ku tetap cinta. Ku tetap cinta itu maksudnya ku tetap cinta sama siapa? Kan begitu ya. Jawabannya simpel. Yang kita mau bahas hari ini, ku tetap cinta, adalah cinta kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan saya dan saudara. Amin. Coba bilang sama kanan kirinya, saya mau tetap cinta kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan saya. Amin, saudara. Nah, saya percaya kalau kita berbicara soal cinta tadi, pastinya hati kita senang dan membawa kebahagiaan. Dan itu kita akan bahas soal hubungan dan komitmen. Nah, karena saudara, kenapa kita katakan tadi cinta kepada Tuhan atau ku tetap cinta kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang dapat diandalkan dalam hidup ini. Hanya Tuhan yang dapat kita andalkan dalam hidup ini dengan sempurna dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, kenapa kita harus tetap cinta kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan saya dan saudara? Karena hanya Tuhan yang kita sembah dalam Yesus yang dapat diandalkan dengan sempurna dan sampai selama-lamanya. Amin. Yang percaya katakan amin. Nah, tadi kita sudah baca, kita pergi ke ayat yang ke-8. Kita akan belajar dari ayat 8 ini. Apa kata Mazmur Daud? Ayat 8 dikatakan begini, Taurat Tuhan itu sempurna. Sebentar ya saudara. Dikatakan di sana, Taurat Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu sempurna. Saudara, sesuatu yang sempurna, saya percaya kita tahu sesuatu yang sempurna itu sesuatu yang tidak ada kurangnya, tidak ada yang perlu diperbaiki di sana. Dan kita tahu yang sempurna itu cuma Tuhan yang kita sembah dalam Yesus. Dan kita tahu cinta yang sempurna itu adalah cintanya Tuhan kepada saya dan saudara. Nah, Raja Daud berkata lewat firman Tuhan ini, Taurat Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu sempurna, perfect. Pas, cocok, saudara. Cocok banget. Untuk apa cocok? Pas untuk apa? Pas untuk saya dan saudara. Bahkan cinta Tuhan itu cocok, perfect, sempurna untuk segala sesuatu. Tidak ada kurangnya. Kalau cinta seseorang kepada seseorang itu pasti gak ada sempurna. Tapi cinta Tuhan kepada saya dan saudara, terlebih kita gerejanya, adalah tidak ada kurangnya. Artinya sempurna itu untuk semua perkara hidup saya dan saudara di muka bumi ini. Itu perlu cintanya Tuhan, perlu firman Tuhan. Firman Tuhan itu sempurna buat saya dan saudara, tidak ada kurangnya. Baik buat kehidupan kita, masa depan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bisnis kita, usaha kita. Firman Tuhan itu cukup, sempurna, tidak ada kurangnya. Oleh karena itu saudara, sesuai dengan tema tadi, kita harus tetap cinta namanya kepada Sang Pemberi kehidupan, Tuhan kita. Kenapa? Karena firman-Nya itu sempurna. Oleh karena itu saya dan saudara sebagai gerejanya harus sadar betapa kita butuh firman Tuhan siang dan malam. Setiap kita perlu firman Tuhan, karena katanya Taurat Tuhan itu sempurna. Berarti firman Tuhan itu akan menyempurnakan segala sesuatu yang tidak sempurna dalam hidup kita. Dia akan menyempurnakan, dia akan memperbaiki yang salah, dia akan menyembuhkan yang sakit, dia akan memulihkan yang terluka. Firman Tuhan itu akan memerdekakan kita dari yang terikat terbelenggu. Dia akan mencelikkan mata rohani kita yang buta. Dia akan memberikan kita pemahaman, pengertian, pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Dan kita tahu pemahaman, pengertian, pengetahuan yang benar itu, yang sempurna itu, yang cocok buat kita itu, semua itu berasal dari firman Tuhan yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Dan dikatakan bagian B-nya begini, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Nah saudara,
menyegarkan jiwa. Saudara boleh baca buku ini, buku itu, tapi belum tentu menyegarkan jiwa. Tapi saya yakin dan percaya, kita percaya sesuai firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Firman Tuhan itu dia sempurna, makanya dia menyegarkan jiwa kita. Namanya menyegarkan jiwa itu, saudara, saya coba menafsirkannya gitu ya, memperluaskannya ya. Namanya menyegarkan jiwa itu saya percaya itu menyenangkan hati. Pasti kita pernah merasakan namanya jiwa kita disegarkan gitu ya. Seperti ada pujian, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kenapa pujian ini seperti ini? Karena itu firman Tuhan itu menyegarkan. Tuhan itu menyegarkan buat saya dan saudara. Nah, dia menyenangkan hati. Namanya menyegarkan itu menyenangkan hati. Menenangkan hati yang gundah gulana, yang tidak ada damai. Membahagiakan. Firman Tuhan itu menenangkan hati, menyenangkan hati, membahagiakan, membuat kita betah. Sering sekali kita tidak betah dalam menjalani hidup ini. Tapi saya percaya kesaksian Alkitab. Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu sempurna. Kalau namanya dia sempurna, dia tidak ada kurangnya. Dia mau menyegarkan bisa, membahagiakan bisa, menolong, membela, menghibur kita, membuat kita betah. Rasul berkata lewat kitab ini, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Dan seterusnya dikatakan begini, peraturan Tuhan itu teguh. Saya mau bahas di kata teguh. Kata teguh itu tidak goyah, saudara. Tidak terombang-ambing, kokoh, tidak berubah-ubah. Firman Tuhan Alkitab mencatat ya dan amin. Dapat diandalkan, dapat diharapkan, dapat dipercayakan, yang tidak akan mengecewakan apalagi mempermalukan kita. Nah, dia juga memberikan hikmat. Ayat 8 tadi masih ya saudara. Firman Tuhan itu memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Hikmat di sini bukan sekedar pintar dan pandai. Artinya dia memberikan, dikatakan memberikan hikmat, artinya dia membuat kita lebih bijaksana untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Firman Tuhan itu akan membuat kita lebih bijaksana untuk melakukan segala sesuatu, untuk mengambil setiap keputusan dalam hidup kita. Tapi bukan sekedar kita tahu firman. Kalau kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, belajar dari firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memberikan kita hikmat. Itu membuat kita lebih bijaksana melakukan segala sesuatu, memberi kita pemahaman dan pengertian, akal budi yang sehat dan benar. Oleh karena itu dikatakan tadi bahwa Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Karena dia bisa memberikan kita hikmat. Dia bisa membuat kita kuat dan kokoh, tidak tergoyahkan. Amin. Yang ke-9, coba saudara, ayat yang ke-9 dikatakan apa? Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Namanya juga sudah sempurna, saudara. Nggak tepatnya. Firman Tuhan itu tepat untuk orang yang sakit hati, untuk orang yang sakit jiwa, untuk orang yang sehat, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk kelompok. Dia tepat. Kenapa? Karena firman Tuhan itu tidak ada salahnya, tidak ada kurangnya, dia sempurna. Oleh karena itu saudara, saya berikan tema, ku tetap cinta. Apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia? Apa yang menjadi keperluan kita? Saya mau ditanya. Semua persoalan, Yesus adalah jawabannya. Dan kita tahu Yesus itulah firman. Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Amin saudara. Nah, titah Tuhan itu apa? Peraturan Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar peraturan Tuhan. Karena peraturan Tuhan itu gak pernah salah. Amin. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Bayangin, di mana peraturan yang menyukakan hati? Biasanya namanya peraturan itu menyakitkan hati, saudara. Tapi Alkitab mencatat dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu menyukakan hati. Kenapa? Karena kalau hati kita luka, kita baca firman, renungkan firman, hati kita sembuh loh, saudara. Yang banyak luka hati, mau sembuh hatinya yang luka, baca Alkitab. Makanya saya selalu kasih statement begini, if you love Jesus, you love Bible. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan cinta firman. Apa? Mungkin ada yang sedang kecewa. Firman Tuhan akan memulihkan hati saudara. Ada yang buta rohaninya, baca firman Tuhan, renungkan dengan hati yang percaya, mata rohani saudara akan dibukakan. Oke, yang tidak punya pengalaman tadi, kita akan menerima banyak pengalaman dengan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan.
Tapi kalau kita tidak ada firman dalam hati dan pikiran kita, sedikit orang sakiti kita, kita langsung terluka dan kita bisa marah meledak-ledak, bahkan bisa emosi. Makanya kelihatan saudara, orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, orang yang hatinya dipenuhi oleh firman Allah, tidak gampang sakit hati. Bukan berarti gak bisa sakit hati, dia bisa terluka tapi dia tidak akan berlama-lama kepahitan. Alkitab mencatat jangan sampai matahari terbenam kita belum selesai satu dengan yang lain. Firman Tuhan itu meneguhkan, menguatkan, menghibur saya dan saudara. Makanya layaklah saya beri tema, ku tetap cinta. Pastikan saudara tetap cinta-cintanya kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pemberi harapan, Sang Pemberi damai sejahtera, sukacita, dan semua yang terbaik. Seterusnya dikatakan begini, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Nah, namanya murni itu saudara berarti bersih, tidak ada cacatnya, ya, bersih, suci, kudus. Nah, kalau firman Tuhan itu murni, siapa yang membacanya akan dimurnikan. Siapa yang percaya merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan dimurnikan dari hari ke hari, akan disucikan. Hidup kita mulai dari hari ke hari akan dibersihkan. Hati kita akan dibersihkan dari pikiran-pikiran yang kotor. Apa yang tidak benar dalam kehidupan saya dan saudara, apa yang tidak benar dalam hati dan pikiran kita akan mulai dimurnikan, akan mulai disucikan, dibersihkan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Ingat sekali lagi bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. Dia cocok, dia pas, dia tepat untuk semua area kehidupan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, dia membuat mata bercahaya. Mata bercahaya itu saya percaya firman Tuhan itu membuat kita berseri-seri, membuat mata kita terang, saudara. Amin. Kalau pikiran kita gelap, berarti firman Tuhan tidak ada dalam hati kita. Kalau pikiran kita terang, jernih, itu berbicara soal firman Tuhan menguasai hati kita. Yang seterusnya ayat ke-10, cepat-cepat saja saudara. Ayat 10 dikatakan begini ya, Mazmur 19 ayat 10. Takut akan Tuhan itu suci. Wow, suci saudara. Yang mau hidup suci, miliki roh takut akan Tuhan. Saya beritahu begini. Saudara tahu bahwa takut akan Tuhan itu suci artinya kudus, bersih. Nah, orang kalau memiliki roh takut akan Tuhan, itu hatinya suci. Takut di sini bukan takut seperti takut kepada bahaya gitu, bukan. Takut di sini berbicara soal cinta yang tulus, cinta yang murni kepada Tuhan. Nah, orang kalau takut Tuhan atau orang yang mencintai Tuhan itu suci. Makanya waktu kita merenungkan firman Tuhan, hidup kita kan semakin disucikan. Kapan sih hidup kita disucikan atau dikuduskan, ditahirkan, dimurnikan? Ya, kita berdoa bisa bilang, Tuhan sucikan saya, kuduskan saya, boleh-boleh saja. Tapi saya mau beritahu saudara, kesucian, kekudusan, kemurnian hidup kita, kesucian hati pikiran kita, itu ditentukan lewat pemahaman pengertian kita akan kebenaran firman Tuhan. Lewat pembacaan perenungan firman Tuhan yang kita kerjakan dari hari ke hari. Oleh karena itu saya mau kasih tahu, tidak ada orang yang bisa hidupnya suci tanpa mengerti firman Allah. Kalau orang itu gak pernah baca firman, gak ada firman Tuhan dalam hatinya dan pikirannya, mustahil hidupnya suci. Nanti minggu yang akan datang saya akan bahas soal takut akan Tuhan ini. Karena dikatakan takut akan Tuhan itu suci karena panjang ceritanya. Tapi saya mau beritahu bahwa yang mengatakan takut akan Tuhan itu suci, dia menyucikan kita. Kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, dia akan sucikan kita lewat perenungan firman, lewat kepercayaan kita kepada firman. Dia akan memuduskan, membersihkan, memurnikan, bahkan membasuh kita. Artinya begini, sewaktu kita memiliki hati yang cinta kepada Tuhan atau memiliki roh takut akan Tuhan, maka kita akan pergi kepada Taurat Tuhan ini. Kita akan merenungkannya, memikirkannya, memperkatakannya, mengerjakan firman Tuhan ini. Maka hidup kita akan diubah dan dibaharui dari hari ke hari. Aman. Nah, itu maksudnya takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar dan adil semuanya. Nah, perhatikan, hukum-hukum Tuhan itu benar, perintah Tuhan itu benar, firman Allah itu benar. Namanya kalau dia benar, firman Tuhan itu benar, siapa yang ada dalam firman maka hidupnya akan dibenarkan dan terus dibenarkan sesuai firman.
Siapa yang membaca merenungkan firman Tuhan, siapa yang percaya kepada firman Tuhan, siapa yang memperkatakan firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan, maka hidupnya akan terus dari hari ke hari dibenarkan. Karena firman itu sifatnya membenarkan, menguduskan, menyucikan, memerdekakan, mentahirkan, melepaskan saya dan saudara. Itu maksudnya. Makanya dikatakan begini, hukum-hukum Tuhan itu benar. Oleh karena cintailah hukum-hukum Tuhan. Kalau saudara mau hidupnya benar seturut firman Tuhan, cintai firman Allah, cari firman Tuhan, rindukan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, pikirkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Amin saudara. Oleh karena itu saya kasih tahu temanya, ku tetap cinta. Kenapa? Lihat firman Tuhan. Kalau kita cinta firman Tuhan, hidup kita akan dibenarkan dari hari ke hari. Kita akan semakin hari semakin dimuliakan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Adil semuanya. Nah, kita akan bisa berlaku adil. Orang yang cinta Tuhan, orang yang takut Tuhan, itu biasanya dia memiliki sifat yang adil. Ya, karena Allah kita Allah yang adil. Firman Tuhan itu adalah sumber keadilan. Ayat yang ke-11, ia lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tuh. Sempurna saudara. Taurat Tuhan tuh, firman Tuhan itu sempurna. Lebih indah dari emas. Kenapa lebih indah dari emas? Karena emas gak bisa membuat orang berhikmat, tapi firman Tuhan bisa membuat orang berhikmat, bisa menguduskan orang, bisa membuat orang sembuh, bisa membuat orang terhibur, bisa memerdekakan seseorang, bisa membuat mata rohani orang terbuka, tidak buta rohani saudara. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Manis maksudnya bukan kita gigit Alkitab ini. Waktu kita mengerti, memahami firman Tuhan lewat perenungan, pembacaan firman, waktu kita mulai mencintai firman, hidup kita akan menjadi manis. Hati kita akan mulai manis. Yang pahit-pahit akan keluar semuanya, sehingga hati kita manis. Kalau hati kita manis karena ada firman Tuhan di dalam, maka perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibir kita manis. Amin. Makanya dikatakan tadi dia menyegarkan jiwa. Perkataan yang menyakiti gak menyegarkan jiwa, melumpuhkan jiwa kita, menyakiti jiwa. Tapi perkataan yang manis, perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, itu menyegarkan jiwa. Makanya dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Oleh karena itu layaklah, haruslah kita tetap cinta sama Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Ayat terakhir saudara. Lagi pula kata Raja Daud, hambamu ini diperingatkan oleh semuanya itu. Diperingatkan oleh semuanya itu. Apa itu semuanya? Firman. Daud berkata, hambamu ini diperingatkan oleh semuanya itu. Artinya Daud menyadari bahwa dia selalu diingatkan oleh Taurat Tuhan, oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena dia baca, dia renungkan, dia pikirkan. Dan dia melihat sepanjang hidupnya bagaimana Tuhan memurnikan hidupnya, bagaimana Tuhan membaharui hidupnya, hati dan pikirannya lewat Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan seterusnya. Dan orang yang berpegang kepadanya mendapat upah yang besar. Orang yang berpegang, artinya orang yang tetap cinta Taurat Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang percaya kepada firman Allah yang hidup, orang yang melakukan, mempraktekkannya, akan mendapat upah yang besar. Upah yang besar itu apa? Saya percaya upah yang besar itu, selagi kita di bumi, kita bisa menjadi saksi, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah sebuah upah. Kita dimampukan untuk mencerminkan karakter Kristus di muka bumi ini. Yang kedua, upah yang besar itu adalah janji kehidupan yang kekal bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Janji kehidupan yang kekal bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Amin. Katakan sama kanan kirinya, ku tetap cinta kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Amin saudara. Itu saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini. Saya berdoa kiranya dimanapun saudara berada, saudara terberkati. Mari, kesimpulannya, mari saudara tetap cinta Tuhan. Apapun situasi kondisinya, jangan biarkan hati saudara lemah. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi fokus kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan, karena Dia sempurna. Bersama Tuhan kita tidak kekurangan suatu apapun, karena Dia cukup bagi kita. Dia sempurna bagi saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Itu saja pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya saudara terberkati semua dimanapun saudara berada. Haleluya. Untuk meresponi firman Tuhan ini saudara, mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kita katakan dengan segenap hati, ku tetap cinta kepada Tuhan. Ku tetap cinta
Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yes, benar Tuhan. Ini pujian kami di hadapan Tuhan. Ini pernyataan kami. Kami mau tetap cinta kepada Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Engkau dapat diandalkan. Engkau sempurna, tidak ada kurangnya. Kami perlu Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas mengajarkannya dalam hati kami. Materkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Berkati umat-Mu lewat kebenaran firman ini. Biarlah lewat kebenaran firman ini Bapa, lewat pujian ini, cinta kami semakin hari semakin berkobar terhadap Tuhan. Semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan. Karena ada upah yang besar bagi kami, yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang tetap cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, terlebih jemaat GB Bahasa Bantar Sari Mentari Kuala Lumpur Malaysia. Biar lewat cinta kami kepadamu, ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Ada nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Dan hidup kami semakin hari semakin serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, sebelum kita pulang, mari kita buka hati kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Tuhan kiranya memberkati keluar masukmu dimanapun kau berada. Tuhan memberkati keluarga besarmu, rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnismu, studimu. Tuhan memberkati rancangan, rencana dan visi misimu, cita-citamu. Tuhan menolong, menyertai, melindungi, memelihara engkau. Tuhan membela engkau. Tuhan menyembuhkan engkau yang sakit, memberkati engkau yang kekurangan, mengangkat engkau yang jatuh, menghibur engkau yang terluka. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita gerejanya, serta persekutuan yang manis yang erat bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai detik hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan damai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya dan terima berkat hari ini sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Demikian pemberitaan firman Tuhan hari ini saudara. Doa saya dimanapun saudara berada, saudara terberkati. Dan semakin hari saudara semakin cinta Tuhan. Amin. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.